Pada suatu hari, 5 mahasiswa mendapat tugas mata kuliah pengantar manajemen. Mereka diminta membuat video yang menjelaskan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam kehidupan nyata. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menjalankan usaha minuman kekinian di lingkungan kampus. Teman-teman, kita harus membuat proyek yang menerapkan fungsi manajemen. Menurut kalian, kegiatan apa yang cocok? Bagaimana kalau kita membuat usaha kecil-kecilan? Selain belajar manajemen, kita juga bisa belajar berwirausaha. Saya setuju. Sekarang minuman kekinian sedang banyak diminati mahasiswa. Benar, modalnya juga tidak terlalu besar dan proses pembuatannya cukup mudah. Selain itu, peluang keuntungannya juga lumayan. Baik, kalau begitu, kita akan membuat usaha minuman kekinian. Tapi kita harus menerapkan fungsi manajemen dengan benar agar usaha kita berhasil. Dalam manajemen terdapat 4 fungsi utama yang dikenal dengan POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Tahap pertama adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini, kelompok menentukan tujuan dan menyusun strategi usaha. Sebelum memulai usaha, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Apa target yang ingin kita capai? Menurut saya, target penjualan minimal 50 cup dalam 1 hari. Kalau target keuntungan, bagaimana kalau 300.000? Saya rasa bisa tercapai jika produk kita menarik. Kita juga harus menentukan target pasar. Target pasar kita adalah mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar kampus. Produk apa yang akan kita jual? Saya mengusulkan milk tea dan es teh lemon karena banyak disukai orang. Setuju, kita juga bisa memberikan harga yang terjangkau agar banyak pembeli. Saya akan menghitung kebutuhan modal. Untuk membeli teh, susu, lemon, gula, cup, dan sedotan kita membutuhkan sekitar 500.000. Bagaimana dengan lokasi penjualan? Di depan kantin kampus, tempat itu ramai mahasiswa. Saya juga punya ide promosi. Kita bisa membuat poster digital dan mengunggahnya ke Instagram serta WhatsApp. Ide yang bagus. Jadi rencana kita sudah cukup jelas. Pada tahap planning, kelompok menentukan tujuan, target pasar, produk, lokasi usaha, kebutuhan modal, dan strategi promosi. Setelah perencanaan selesai, kelompok memasuki tahap organizing atau pengorganisasian. Sekarang kita harus membagi tugas agar pekerjaan lebih teratur. Saya bersedia menjadi bendahara. Saya akan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Saya akan menangani promosi dan desain poster. Saya bertanggung jawab membeli bahan baku dan membuat minuman. Saya akan melayani pelanggan dan menerima pembayaran. Baik, saya akan mengawasi dan mengordinasikan semua kegiatan. Kalau ada kendala, kita harus segera berkomunikasi. Benar, kerja sama tim sangat penting dalam mencapai tujuan. Pembagian tugas yang jelas akan membuat pekerjaan lebih efektif dan mengurangi kesalahan. Saya baru pulang dari pasar. Semua bahan sudah dibeli. Berapa total pengeluarannya? Sekitar 470.000. Baik, saya catat. Poster promosi sudah selesai. Saya juga membuat video singkat untuk media sosial. Meja, banner, dan perlengkapan penjualan juga sudah siap. Bagus. Semua persiapan berjalan sesuai rencana. Persiapan yang matang akan mempermudah pelaksanaan kegiatan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Kelompok mulai menjalankan usaha mereka. Teman-teman, hari ini kita harus bekerja dengan maksimal. Ingat, pelayanan yang baik akan membuat pelanggan puas. Siap. Saya mau 1 milk tea. Baik, Kak. Silakan tunggu sebentar. Milk tea 1 siap. Terima kasih atas pesanannya. Saya mau 2 es teh lemon. Saya pesan 1 milk tea. Saya juga mau 1 es teh lemon. Baik, semuanya akan segera kami siapkan. Pesanan mulai banyak. Untung kita sudah menyiapkan bahan sejak pagi. Tetap semangat, jangan sampai pelanggan menunggu terlalu lama. Penjualan kita sudah mencapai 15 cup. Banyak mahasiswa datang setelah melihat promosi di Instagram, berarti strategi promosi kita berhasil. Kita sudah menjual 30 cup. Lumayan capek juga. Melayani pelanggan terus-menerus. Saya juga mulai lelah membuat minuman. Teman-teman, jangan menyerah. Kita sudah bekerja keras dari awal. Sedikit lagi target kita tercapai. Benar. Semangat. Ingat, keberhasilan usaha ini bergantung pada kerjasama kita semua. Salma, stok lemon hampir habis. Masih banyak pelanggan yang ingin membeli es teh lemon. Kalau bahan habis, kita bisa kehilangan pelanggan. Jangan panik, Solihin segera membeli tambahan lemon. Baik, Sementara tawarkan milk tea kepada pelanggan. siap. Saya akan mengunggah promo khusus milk tea agar penjualannya meningkat. Bagus,
Terima kasih atas kerjasamanya. Kemampuan mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah merupakan salah satu tugas penting seorang pemimpin. Kabar baik, kita sudah menjual 55 cup. Artinya target penjualan sudah tercapai. Alhamdulillah, promosi terakhir juga berhasil menarik pelanggan baru. Kerja keras kita akhirnya membuahkan hasil. Sekarang saatnya evaluasi. Total penjualan kita 70 cup. Wah, melebihi target. Keuntungan yang diperoleh sebesar 420. Promosi digital terbukti sangat efektif. Namun stok bahan harus ditambah agar tidak cepat habis. Kita juga perlu menambah 1 orang saat jam ramai. Saran yang bagus. Semua catatan ini akan menjadi bahan perbaikan. Tahap controlling dilakukan untuk menilai hasil kerja, mengetahui kekurangan, dan memperbaiki kesalahan agar kegiatan berikutnya lebih baik dari kegiatan ini. Kita berhasil menerapkan 4 fungsi manajemen. Planning membantu kita menentukan tujuan, target pasar, dan strategi usaha. Organizing membantu membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Actuating membuat seluruh rencana dapat dijalankan dengan baik melalui kerjasama dan motivasi. Controlling membantu mengevaluasi hasil dan memperbaiki kekurangan. Kesimpulannya, keempat fungsi manajemen saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa perencanaan yang baik, kegiatan tidak memiliki arah. Tanpa pengorganisasian, pekerjaan menjadi tidak teratur. Tanpa pelaksanaan yang baik, rencana tidak akan berjalan. Dan tanpa pengawasan, kesalahan tidak dapat diperbaiki. Terima kasih telah menyaksikan video kami.